Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, menguraikan masalah yang saya temui pada saat bulan September ya. Di sini masalah yang saya temui itu adalah mengenai kurangnya latihan membaca dan menulis huruf katakana. Jadi di sini deskripsi permasalahannya adalah huruf katakana merupakan huruf yang harus dipelajari oleh siswa. Namun tidak ada jam khusus mengajarkan huruf tersebut. Jadi huruf ini saya ajarkan pada akhir pembelajaran kalau misalnya ada waktu sisa ya. Jadi saya ajarkan huruf katakana tersebut misalnya 1 kali pertemuan. Kalau ada sisa waktu saya ajarkan 5 huruf. Nah, terus untuk jumlah huruf katakana sendiri di sini sangat banyak dan bentuknya itu mirip-mirip gitu ya. Jadi siswa itu merasa kesulitan gitu ya dalam mengidentifikasi gitu ya huruf tersebut. Sedikit pengenalan saja, huruf katakana ini merupakan huruf Jepang yang dipakai untuk kosakata yang berasal dari luar Jepang, misalnya untuk nama-nama kota gitu ya. Nama-nama orang di luar dari Jepang sendiri itu menggunakan huruf katakana. Nah, di sini balik lagi dengan permasalahan yang misalnya tadi huruf katakana itu sangat banyak gitu ya. Ini huruf katakana itu kalau untuk yang dasarnya aja itu udah ada 46 huruf ya. Terus dan waktu yang sedikit, jadi siswa itu waktu untuk latihannya sangat kurang. Terus di rumah pun siswa jarang gitu ya untuk mengerjakan tugas gitu. Tugas yang diberikan oleh guru itu jarang dikerjakan gitu. Jadi sehingga penguasaan terhadap huruf katakana itu kurang gitu. Nah, di sini saya memaparkan ini ada tabel huruf katakana. Ini dasarnya itu yang tadi saya sebutkan, ini ada 46 ya dasar ini yang segini. Nanti ada dakuteng, ada handakuong gitu, terus ada yang 2 huruf ini dibacanya 1 kali gitu ya. Ini lumayan sangat membuat siswa kesulitan gitu. Kalau misalnya yang emang tidak rajin itu sangat kesulitan untuk mengingat atau menulis huruf ini. Nah, di sini saya juga ada beberapa contoh gitu ya untuk huruf yang mirip gitu. Nah, di sini ada huruf ku dengan huruf wa gitu. Ini siswa lumayan kesulitan. Nah, ini ada me dengan na, terus ada su dengan si gitu. Nah, huruf katakana sendiri itu tidak sama dengan huruf romaji, yang mana kalau huruf romaji atau romawi itu tidak ada aturan ya dalam urutan penulisannya. Namun kalau untuk huruf katakana, hiragana, kanji gitu ya, huruf-huruf Jepang itu ada urutan penulisannya. Jadi tidak boleh salah ya. Kalau misalnya kita salah menulis dalam urutannya itu, maka akan berbeda bentuknya. Nah, ini contohnya misalnya antara su dengan si. Kalau misalnya untuk su itu titik 2 kiri atas, lalu dari atas ke bawah. Tapi kalau untuk si ini atas, bawah, lalu dari bawah ke atas tarik. Nah, ini untuk su dan si ya. Nah, ini juga sama ya antara si dengan su. Itu yang mirip ya. Ini ada juga wa dengan ku. Ini juga dianggap huruf yang emang sangat sulit untuk diidentifikasi oleh siswa.
Lalu di sini saya menuliskan akar permasalahannya sendiri, yaitu yang pertama, siswa kekurangan waktu untuk latihan huruf katakana di sekolah ya. Jadi karena huruf katakana ini hanya sebatas pengenalan saja dan tidak ada bab khusus untuk membahas huruf katakana. Namun huruf katakana ini dimasukkan ke materi-materi yang pas gitu ya, misalnya seperti tentang mengenalkan tempat tinggal, itu kan otomatis mengenalkan kota gitu ya, itu memakai huruf katakana. Nah, di bab tersebut uh, saya bisa memasukkan latihan untuk huruf katakana. Jadi untuk latihannya itu sangat kurang ya kalau untuk di sekolah. Lalu yang kedua, siswa tidak melakukan latihan huruf di rumah karena tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Ya, ini adalah problem yang masalah yang hampir ditemui oleh semua guru ya. Jadi siswa itu tidak mengulang kembali gitu ya materi atau pembelajaran yang sudah diterima ketika di sekolah. Jadi hanya datang ke sekolah, pas pulang pembelajarannya itu tidak diulangi kembali gitu. Nah, ini pun untuk yang pembelajaran bahasa Jepang sendiri ya. Jadi siswa itu diberikan tugas tapi tidak dikerjakan di rumah gitu. Makanya siswa itu tidak banyak melakukan latihan gitu ya di rumah gitu. Jadi hanya belajar mengandalkan di sekolah saja. Nah, di sini untuk alternatif solusinya, jadi saya memilih media teka-teki silang sebagai media pembelajaran supaya bisa mengaplikasikan kemampuan membaca dan menulis huruf katakana, serta bisa membangun kerjasama dan koordinasi antara siswa. Jadi dengan misalnya diberikan teka-teki silang, nanti siswa akan bekerja sama dengan teman sekelompoknya untuk mencari jawaban dari teka-teki silang tersebut ya. Jadi di sini siswa dibagi ke dalam 7 kelompok. Jadi ini dalam satu kelas itu kan ada 35 siswa. Nanti dibagi 7 kelompok, jadi masing-masing satu kelompoknya itu ada 5 orang. Terus pembagian kelompoknya itu berdasarkan dari urutan absen ya, urutan absen. Jadi siswa tidak memilih sendiri gitu. Nah, ini ada kemarin yang saya berikan teka-teki silangnya itu seperti ini. Ini papannya. Nah, ini untuk pertanyaannya itu, jadi ini pelajaran geografi ya. Jadi kemarin ini juga kenapa saya memberikan pertanyaannya kayak tempat gitu kan. Ini kota Rendang. Jadi ini pas masuk ke dalam tema tentang rumah gitu. Jadi siswa itu harus bisa mengenal lingkungannya sendiri ya. Ini di Indonesia gitu. Jadi siswa harus bisa mengenali tempat di mana mereka tinggal. Nah, kemarin pas waktu saya menanyakan kalau misalnya Medan itu ada di provinsi mana. Nah, mereka itu kurang tahu ya, tidak tahu karena salah satunya mungkin MIPA itu tidak belajar geografi ya. Nah, saya di sini menyajikan pertanyaannya itu sekitar geografi ini. Karena huruf katakana itu digunakan untuk huruf yang kosakata yang berasal dari luar Jepang. Nah, ini misalnya ibu kota provinsi Jambi itu Jambi gitu ya, menggunakan huruf katakana. Nah, nanti di sini siswa menuliskannya itu dengan huruf katakana. Hasil dari pemecahan masalahnya itu yang pertama, jadi siswa itu bisa berlatih membaca dan menulis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam teka-teki silang tadi. Ya, jadi siswa alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mengisi teka-teki silangnya itu pakai huruf katakana. Ya, meskipun ada beberapa juga yang
kelihatan salah dalam urutan penulisannya. Tapi sudah lumayan ada peningkatan gitu. Terus yang kedua, siswa jadi semakin bisa membangun kerjasama dengan temannya. Jadi siswa itu harus bisa mencari literatur. Jadi mereka tuh harus bisa bagi-bagi tugas gitu ya, untuk pertanyaan nomor 1 sama si A misalnya, pertanyaan 2 sama si B gitu ya. Jadi pembelajaran seperti ini sangat bagus untuk membangun kerjasama gitu, dengan kerjasama siswa gitu. Jadi jangan hanya dengan teman sebangku saja, tapi dengan teman-temannya yang lain juga mereka bisa membangun chemistry, bisa membangun kerjasama. Dan siswa pun sangat antusias sekali ya gitu ketika pembelajaran dengan media teka-teki silang ini. Nah, di sini ada teka-teki silang yang sudah diisi ya. Jadi nanti ketika siswa mengisi itu nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini jawaban di teka-teki silangnya memakai huruf katakana. Nah, untuk sumber rujukan sendiri itu saya ngambil dari jurnal. Ini disertasi ya, disertasi doktor yang di Unicom mengenai efektivitas penggunaan media teka-teki silang dalam pembelajaran katakana. Nah, ini bukan untuk anak SMA ya, tapi untuk S1 ya, kuliah. Cuman saya mencoba gitu ya untuk kepada anak SMA gitu ya, terhadap anak SMA apakah bisa atau tidak. Lalu yang kedua, ini juga ada jurnal pendidikan bahasa Jepang yang dilakukan oleh Stovia dan Firmansyah pada tahun 2020. Nah, ini juga mengenai ya penguasaan kosakata bahasa Jepang dan menggunakan media teka-teki silang. Jadi ini sumber rujukan untuk solusi yang saya pakai. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.